kembali lagi di Manajemen Talk ya. Kalau tadi dengan Kananda kita udah ngebahas soal bagaimana sih sebetulnya sebuah perusahaan retail itu mengembangkan produknya. Dan ternyata mereka juga melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dari customer-nya dan bagaimana karakteristik masing-masing sehingga desain yang dibuat, produk yang ditawarkan itu sudah tepat sasaran. Gitu ya kan Anda ya. Benar. Nah, tapi di diskusi kita terakhir kita sempat ngomongin soal bahwa bagaimana seorang sales gitu ya, seorang sales itu menjalin kedekatan secara emosional, bukan kedekatan yang bagaimana ya, tapi gimana caranya orang tuh jadi lebih nyaman untuk cerita, menceritakan kebutuhannya gitu ya, dengan sangat nyaman dan tentunya dimulai dengan apa nih Kak? Maksud saya ada nggak sih Kak tips grooming begitu ya untuk kita itu dari awal sampai akhir konsumen itu nyaman gitu loh untuk cerita kebutuhannya dan bahkan kita rayu untuk membeli barang yang kita tawarkan. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin perihal seperti itu Kak Dewi, sebenarnya itu balik lagi yang paling basic yang harus promotor atau sales lakukan itu adalah grooming look-nya. Kadang ada banyak kayak orang yang mereka itu lebih percaya terhadap visual. Contoh misalkan aku dari sebagai mata ke hati ya. Iya, correct. Nah, jadi contoh kayak misalkan saya sebagai seorang sales, tapi saya sendiri looknya nggak profesional. Contoh misalkan rambut saya masih acak-adul atau mungkin saya bau misalkan. Tidak wangi. Iya, tidak wangi atau mungkin mulut saya baunya nggak enak misalkan seperti itu ya. Nah itu kan adalah hal-hal basic yang ngebuat seorang customer itu bisa percaya terhadap kita. Karena ketika seseorang customer ingin membeli sesuatu ataupun mungkin ingin mengenali sesuatu, nah biasanya sales tersebutlah dulu yang harus dilihat. Kayak gitu, looknya dulu seperti apa. Okay. Nah setelah dari looknya, barulah kita masuk ke seperti teknik public speakingnya seperti apa, teknik product knowledge-nya seperti apa, seperti itu. Nah seperti yang kita udah bahas tadi sebenarnya paling gampang banget itu untuk membuat seorang customer percaya itu bukan masalah membicarakan terhadap produknya. Tapi biasanya orang itu lebih suka ngebahas tentang dirinya sendiri. Ih, menarik banget nih. Gitu. Oke. Nah biasanya kalau misalkan ada customer yang dia datang, sebenarnya awalnya dia nggak ngerti apa-apa misalkan gitu kan. Tapi setelah si sales tersebut ngebahas kayak contoh, ibu harum banget pakai parfum apa, atau mungkin ibu kacamatanya bagus banget, beli di mana ibu. Nah biasanya hal-hal atau mungkin obrolan basic seperti itu yang bisa berkelanjutan dan menjadi lebih panjang. Dan benefitnya adalah biasanya kalau udah deket atau mungkin secara emosionalnya sudah nyambung, chemistry-nya udah dapet. Nah benefitnya buat si sales tersebut biasanya panjang. Jadi si customer tersebut biasanya ketika dia ingin membutuhkan sebuah produk, dia akan menghubungi si promotor atau sales tersebut lagi. Oke, loyalitas gitu. nih. Itu kita bicara kalau dalam ilmu pemasaran ya, kita akan ketemu dengan yang namanya loyalitas. Jadi apa itu namanya, kadang dari hal-hal yang sederhana seperti itu ya, kita lebih kayak care, aware gitu. Terus dari tadi seperti yang disampaikan Anda, grooming yang begitu baik kita jadi bukan soal kita cantik atau nggak cantik, bukan soal kita ganteng atau nggak ganteng ya, tapi bagaimana kita itu lebih punya kesadaran untuk bisa merawat diri gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena akan membuat orang yang ketemu dengan kita jadi lebih nyaman. Saya pernah sempat mendengar dan membaca salah satu riset gitu ya. Jadi ada yang namanya kecerdasan fisikal karena ada. Itu gimana? Jadi selain ada kecerdasan IQ, EQ, SQ gitu ya, ada yang namanya kecerdasan fisikal di mana dengan seseorang itu ketika dia bisa merawat dirinya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu ternyata menunjukkan bahwa dia itu punya kecerdasan secara fisikal. Jadi punya kecerdasan di mana dia itu bisa menunjukkan atau happy gitu loh ya, menunjukkan dirinya itu bahwa dia itu mampu untuk bisa lebih percaya diri. Gitu. Gitu. Jadi ada kecerdasan fisikal dan sekali lagi ya tidak dilihat dari seberapa tampan dan rupawan, tapi seberapa bagaimana kita
cantik versi diri kita, ganteng versi diri kita ya. Jadi lebih bisa ngeluarin energi positif. Energi positif. Jadi kita lebih happy, mood kita jadi lebih baik dan akhirnya ketemu konsumen jadi nggak jutek. Iya bener banget. Gitu ya. Iya. Tapi fun fact-nya adalah vibes yang positif, energi positif itu tuh nular loh sebenarnya. Jadi juga ya. Iya bener banget. Jadi ketika kita sudah punya energi positif atau mungkin vibe positif, ketika kita ngobrol ke customer itu tuh bakal nular ke customer. Jadi customer pun juga bawaannya happy. Yang awalnya sebenarnya dia cemburut, aduh aku baru diputusin atau mungkin aduh ada beban ini beban itu, tapi ketika kita melayaninya dengan baik, vibes-nya kita positif, vibe positif itu akan nular sehingga ngebuat si customer tersebut lebih nyaman ke kita dan impact-nya adalah loyalty tadi. Gitu. Oke, kalau udah loyal mah kita enteng ya. Bener ada barang banget. apa nawarnya jadi lebih gampang ya Kak ya. Bener banget. Oke. Jadi memang penting sekali kita untuk ibaratnya lebih effort di awal. Kita memastikan dari grooming kita, memulai percakapan yang indah-indah dengan konsumen gitu ya. Mungkin tidak dengan kehidupan pribadi yang lebih sensitif, jangan kali ya hal-hal Kak ya. sepele aja yang dilihat di mata. Yang dilihat di mata, oke. Nah ini satu tips nih buat teman-teman yang ingin memulai karirnya nanti di retail dan di bidang sales. Jadi bukan nggak penting soal kita tahu product knowledge dan kemampuan public speaking, tapi yuk dimulai dari sekarang belajar untuk melihat diri dan membuat diri ini jadi lebih terawat begitu ya. Bener banget. Oke, tapi ngomongin soal konsumen nih lagi-lagi ya Kak. Ini kan sesuatu yang tidak pernah ada habisnya menurut saya ya. Jadi termasuk konsumen-konsumen untuk gadget seperti Infinix ini, ada perubahan nggak sih Kak perilaku konsumen gadget dari beberapa tahun belakangan ini gitu ya, dan zaman now gitu, bisa diceritain nggak Kak? Oke, kalau kita ngomongin masalah perubahan perilaku sih sebenarnya kalau menurut saya itu berdampak juga dari segi masalah ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kita ngomongin masalah ekonomi itu, kalau kita ngomongin di tahun 2016 sampai 2020 itu pasar atau dunia gadget itu lagi rame-ramenya. Itu kayak kalau misalkan dulu dari zaman saya jadi promotor, itu tuh kalau kita ngomongin customer itu bakalan banyak banget yang keluar masuk toko. Jadi kayak terus selalu ada kayak gitu. Itu kan menunjukkan jadi cuma lihat-lihat doang gitu? Oh enggak, jadi kayak customer yang masuk dan beli itu banyak kayak gitu loh. Otomatis kan itu menunjukkan bahwa perekonomiannya sedang bagus. Nah kalau kita komparasi dari 2020 ke atas semenjak zaman Covid itu cukup berbeda karena yang pertama orang lebih kenal sekarang sama online. Itu yang pertama. Lalu yang kedua masalah harga itu semakin kesini semakin naik. Nggak cuman kalau kita ngomongin masalah harga nggak cuman masalah bahan pokok aja Kak. Hampir semua ya. Semacam RAM internal itu tahu nggak di 2006 ini tuh harganya naik. Yap. Dan itu adalah jadi salah satu faktor kenapa Infinix naikin harga. Karena harga RAM dan harga ROM itu juga ikut naik secara global. Otomatis harga cuman Infinix aja tapi hampir di semua brand handphone itu juga mengalami kenaikan harga. Nah itulah yang membuat kayak karakter seorang customer itu lebih berubah dan mereka biasanya lebih kritis. Karena kritisnya adalah mereka mengeluarkan budget yang tinggi tapi mereka harus juga mikirin sesuai dengan kebutuhannya. Otomatis itu akan membuat si promotor atau si sales tersebut harus punya effort yang lebih lagi untuk menjual sebuah produk. Nah itu kalau menurut saya yang sangat terlihat saat ini. Gitu ya. Yang setiap tahunnya terlihat itu kalau menurut saya dari segi harganya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah karakter atau watak, itu mungkin terlihat sama Gen Z kali ya. Kenapa dengan Gen Z? Kenapa dengan konsumen Gen Z? Penasaran karena nih. Gini, Gen Z itu unik banget. Ini tidak, kita gak ngomongin jelek masalah Gen Z, tapi Gen Z itu unik karena mereka itu lebih easy going, terus habis gitu mereka lebih ceplos-ceplos, terus habis gitu mereka tuh kayak lebih kritis juga gitu. Jadi kayak mereka tahu apa yang mereka mau, tapi a little bit difficult gitu. Jadi kayak ketika kita berhadapan sama customer Gen Z, kalau menurut saya sih, jadi seorang sales harus punya sifat easy goingnya sendiri juga kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku banget kayak gitu. Otomatis dengan adanya sifat seperti itu mereka jadi lebih connect kayak gitu sih. Kayak gimana sih Kak? Maksudnya kalau misalnya kita kakak lagi ngadepin konsumen Gen Z yang cerewet abis nih misalnya kan kritis ya mereka itu. Ya itu terus gimana tantangannya? Mungkin beda kan kalau kita ngadepin konsumen-konsumen yang
Milenial mungkin masih ada kritisnya lah ya. Tapi mungkin kalau yang baby boomer kayak lebih santai aja ya. Tinggal kita puji-puji gak sih? Bener banget. Walaupun tidak semuanya begitu ya. Tapi kalau Gen Z dari karakter yang tadi kakak bilang gitu, gimana sebetulnya cara kita untuk bisa mengambil hatinya gitu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin dari problem utama adalah karena banyaknya pilihan di pasar saat ini. Oh iya Ya, sih. kita tahu banget kalau kita punya banyak banget brand handphone. Kalau kita ngomongin masalah handphone Iya. Dan di sebuah brand handphone tersebut mereka punya banyak banget kategori-kategori produk. Otomatis kebutuhan si customer itu bakalan banyak banget. Dan kalau misalkan kita jabarin satu persatu, itu kayak akan ngebuat si customer tersebut bingung. Betul, ya kan? betul. Ditambah lagi kalau misalkan kita ngomongin Gen Z ya, mereka punya banyak banget pilihan di depannya. Itu kayak lebih agak sedikit susah untuk ngejual brand kita. Jadi salah satu triknya adalah ya baik lagi kita harus meniru bagaimana si customer tersebut berpikir atau mungkin customer tersebut bertingkah laku, misalkan seperti itu. Contoh dong, Contoh misalkan si customer tersebut misalkan biar kebanyakan itu kan Gen Z itu pakai iPhone. Oke. Ya, 80% no. Kayak mungkin 60-70% itu Gen Z itu apalagi yang cewek-cewek nih, ya kan? Itu mereka tuh lebih suka nyari iPhone. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya mengkomparasi dari kebutuhannya awalnya beli iPhone ke Infinix. Ya. Itu padahal dua brand itu kayak punya keunggulan yang beda kan? Lebih ke bertolak belakang sebenarnya. Beda banget antara beda iOS fungsi. dan Android, ya kan? Punya fungsi yang beda gak sih? Iya, benar banget. Itu, ya. Nah, jadi kalau seperti itu challenge-nya, ya biasanya untuk para sales di area itu mereka itu lebih ke memberikan sebuah pengetahuan sih kalau menurut saya ya, pengetahuan terhadap produknya sendiri. Terus habis gitu, untungnya nih di toko-toko saat ini itu tuh mereka tuh punya demo live. Jadi mereka punya displaynya. Display tersebut itulah yang membantu mereka sebenarnya untuk lebih dapat menjual sebuah produk dengan gampang. Karena dengan ada displaynya, orang lebih lihat secara nyata dan secara visual bagaimana komparasi terhadap misalkan kamera, desain, bahkan even sampai beratnya. Biasanya cewek-cewek ya, nih kita ngomongin gender cewek dulu ya. Cewek-cewek itu mereka biasanya suka sama desainnya nih, ya kan? Yang unyu. Iya, yang unyu, terus habis itu yang lucu, lebih colorful, bahkan tipis kayak gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya hal-hal atau detail-detail tersebut, itu kita bisa lakukan komparasi secara langsung. Jadi si customer tersebut, si Gen Z tersebut, itu bisa ngelihat secara langsung nih, oh bedanya ternyata cukup signifikan ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah harganya juga. Gitu. Nah, tapi untuk saat ini kalau menurut saya customer di luar sana tuh pinter-pinter loh. Gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kan kayak easy peasy kayak Karena gitu. Karena gini, dulu itu kan kita kalau misalnya mau beli sesuatu, itu kan nggak perlu harus searching dulu ya. Bukan nggak perlu, karena nggak bisa sih lebih tepatnya. Jadi pilihan ya memang hanya terbatas apa yang sedang kita lihat di toko gitu, yang ada kita lihat sekarang ya udah pilihannya hanya itu. Tapi kan konsumen saat ini dengan ada kemajuan teknologi ya, konsumen datang nih ke toko kadang belum tentu untuk membeli loh di toko itu. Membeli barang itu tapi tidak di toko itu. Dia mencari mana yang bisa memberikan keuntungan lebih besar. Online, offline gitu kan. Walaupun di offline kita seperti yang diceritakan oleh Kananda tadi, umumnya retail itu menghadirkan satu experience yang berbeda dengan menghadirkan sales yang bisa membantu, display produk yang bisa dicoba gitu. Nah, tapi apakah ini semua itu sebetulnya hadirnya sales yang bisa ngasih storytelling produk yang baik terus display yang orang bisa nyoba, itu sebetulnya efektif gak sih Kak untuk di era zaman saat ini untuk mendorong konsumen itu melakukan pembelian? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup sulit kalau menurut saya, tapi saya kalau misalkan dilihat dari opini saya, mungkin saya bisa menjawabnya. Jadi kalau misalkan kita tanya apakah itu efektif apa tidak, kita melihat dari customer-nya terlebih dahulu. Biasanya kita sebagai manusia itu lebih condong terhadap visual, lebih condong terhadap bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain kayak gitu. Jadi perbedaan antara online dan offline seperti itu, kita bisa bilang bahwa offline itu masih bisa bersaing dengan online untuk saat ini, ya kan. Meskipun memang kalau kita ngomongin harga itu adalah hak mati kalau menurut saya. Kadang ada beberapa orang memang mereka punya budgetnya segitu,
ya udah mereka nggak bakalan bisa kemana-mana. Mereka akan milih yang lebih murah karena budgetnya sudah ada pakemnya sendiri, ya kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong sama customer yang sekiranya mereka punya banyak pilihan atau mungkin mereka budgetnya gede, menurut saya pembelian di offline itu akan sangat berjalan gitu. Jadi kalau menurut saya balik lagi tergantung dari si customernya sendiri, pilihan utama si customernya sendiri, dan pastinya kalau menurut saya dengan adanya offline store atau mungkin offline experience itu, si customer juga pasti bisa melihat secara langsung bagaimana produk tersebut, bisa memegang, kerasa banget feel-nya, dan bisa melihat komparasinya secara langsung. Jadi kalau menurut saya itu masih sangat penting untuk saat ini. Gitu sih. Masih sangat penting ya, karena khususnya juga di produk-produk seperti gadget gitu ya, rasanya memang tidak puas gitu rasanya kalau nggak nyobain langsung dulu gitu, takut-takut nanti nggak sesuai ekspektasi begitu ya, sehingga offline khususnya untuk di produk gadget di retail ini masih cukup efektif begitu ya, walaupun gempuran online begitu dahsyatnya gitu ya. Bahkan sampai kayak YouTube yang mereka suka nge-review handphone gitu kan, itu kan juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa si customer tersebut ingin membeli handphone secara offline kalau menurut saya. Karena balik lagi, customer sekarang tuh pintar-pintar Kak. Nah mereka biasanya nggak cuma percaya oleh satu video aja. Nah karena mereka lebih curiosity-nya lebih ada, mereka lebih penasaran, biasanya mereka datang ke toko untuk ngeliat secara langsung kayak gitu. Tapi itu tadi kayak seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kadang-kadang banyak banget ke cerita-cerita nih dari konsumen, dia tuh datang ke toko retailnya untuk mencoba, tanya ke salesnya gitu, tapi nggak selling di situ, justru dia sellingnya di e-commerce karena harganya jadi lebih murah, tapi dia akhirnya makin yakin dengan apa yang dia beli gitu setelah dia datang ke toko fisik. Nah kalau menurut pengalaman kakak nih ya, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan atau mungkin yang ingin dilakukan berikutnya ke depannya begitu ya, melihat fenomena ini gitu, apa yang bisa memancing kira-kira atau mungkin hal ini tidak pernah dialami atau mungkin pernah dialami tapi kayaknya lebih lebih sulit gitu untuk bisa merayunya untuk tetap beli di sini aja ya di toko offline kita, nggak pindah ke online karena kan jadi nggak dapat keuntungan nih salesnya nih kalau akhirnya nggak selling di situ. Oke, baik. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat masalah tekniknya sendiri atau mungkin cara setiap brand itu berbeda-beda sih Kak Dewi. Kalau kita ngomongin dari segi Infinix sendiri, kita itu sebenarnya punya banyak banget strategi supaya si customer tersebut itu tetap beli di offline. Offline, oke. Baik lagi karena kita di retail ya, retail itu kebanyakan itu memang dari segi offline. Di retailer sendiri punya banyak banget sebenarnya, terutama di Infinix ya, punya banyak banget yang namanya sub departemen. Contohnya kita punya yang namanya construction visual misalkan. Jadi construction visual itu adalah misalkan kalau misalkan Kak Dewi pernah lihat kayak mas billboard ataupun mungkin experience meja yang ada di toko ataupun mungkin iklan-iklan visual yang ada di jalan-jalan. Nah itu sebenarnya salah satu hal yang bisa membuat si customer tersebut ingin atau penasaran membeli. Terus yang kedua adalah biasanya nih Kak Dewi, kita ngebuat program dan kita kerjasama sama toko yang dimana kita tuh memberikan benefit ke toko dan gimana caranya si toko tersebut bisa achieve atau mungkin bisa mencapai target yang sudah kita berikan dengan benefit program-program tadi. Nah contoh-contoh seperti itu, maksud saya contoh dengan kerjasama dengan pihak toko tadi itu adalah salah satu cara dari kita juga untuk membuat penjualan offline itu lebih ada. Karena kalau misalkan kita hanya dari satu pihak prinsipal aja, itu akan itu akan lebih susah. Tapi ketika kita punya engagement dengan baik dari pihak partner atau klien, otomatis si klien tersebut juga akan membantu kita untuk nge-push penjualan si offline tadi itu. Jadi kita punya banyak cara sebenarnya, tapi itu hanya salah satunya aja. Iya, gitu. Oke. Jadi di sini bahwa untuk kita bisa tetap achievement ya penjualan gitu di retail offline gitu. Jadi strategi banyak sekali ya. Ada strategi yang bisa kita hadirkan ke konsumen dan juga ke partner distributor kita nih ya. Gitu ya. Oke, nah kira-kira nih teman-teman ada nggak di sini yang mungkin pernah ngerasain juga belanja di retail terus kalian itu hanya berhenti dilihat-lihat aja di toko retailnya atau mungkin punya pengalaman ngedapetin experience yang luar biasa gitu di retail itu yang akhirnya mendorong kamu untuk membeli. Nah coba ceritain di kolom komentar, silakan ditulis, jangan lupa ditulis nama dan NPM-nya ya.